Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya di channel FLN Company Banyumas. Di kesempatan kali ini kita tidak akan membahas tutorial pengecatan atau finishing sangkar ya lur, melainkan kami akan membahas secara detail tentang dempul Vertica filler. Ada satu alasan kenapa saya membahas Vertica filler ini, tidak lain tidak lebih dikarenakan banyak sekali pertanyaan dari teman-teman baik secara online maupun secara offline yang mungkin tidak bisa saya jawab satu persatu, atau mungkin sudah saya jawab namun belum klimak ya, karena aktivitas pekerjaan yang sangat padat. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumi, saya tidak bisa menjawab satu persatu. Oleh sebab itu saya putuskan untuk membahas dan mengulas secara detail lebih dalam tentang Vertica filler ini, mulai dari fungsinya untuk apa, cara aplikasinya bagaimana, dan berapa juga harganya. Mudah-mudahan apa yang saya bahas kali ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua, dan untuk hasilnya bisa kalian nilai dan simpulkan sendiri nantinya ya. Oke, tanpa berlama-lama openingnya, kita mulai bahasan materinya. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Oke teman-teman, kita mulai bahasannya ya. Mulai dari Vertica fillernya dulu ya lur. Ini tuh kemasan 1 kilo. Dempul Vertica filler ini adalah dempul yang sudah di mixing dengan bahan-bahan tertentu sedemikian rupa menghasilkan dempul yang efisien, efektif, dan cepat kering, serta daya tutupnya itu sangat maksimal ya. Jadi ini fungsinya itu untuk kayu, bambu, triplek, bukan diperuntukkan untuk ABS solid ataupun metal ya. Jadi ini tuh hanya untuk kayu, bambu, dan juga triplek ya, tidak diperuntukkan untuk media-media yang lain ya. Sebenarnya untuk MDF bisa, namun di sini saya tidak membahas itu karena memang di sangkar itu yang paling banyak digunakan bahannya ya kayu, triplek, dan juga bambu ya lur. Nah, ini tuh kemasan 1 kilo ya. Kemasannya seperti ini. Jadi ini tuh fungsinya sebagai dempul instan. Ini tidak perlu campuran apapun, bisa langsung digunakan, menutup pori-pori, menutup serat, dan juga ini mudah diamplas ya lur. Cara pengeringannya itu nggak usah dijemur juga, ini kering sendiri ya. Kalau dijemur ya lebih cepat kering sebenarnya, nggak dijemur juga bisa ya. Nah, cara kerjanya itu bisa menggunakan beberapa alat ya. Bisa menggunakan kapo seperti ini, bisa menggunakan kain, dan juga bisa menggunakan spons ya. Tergantung nanti medianya seperti apa dan lukanya seperti apa ya. Kalau lukanya besar nanti saya praktekkan caranya bagaimana. Nah, itu sekilas tentang Vertica filler ini ya. Nah, ini seperti ini wujudnya ya. Nah, untuk dicampurkan dengan air itu berapa kadar airnya nantinya. Jadi kita cukup menambahkan air itu 10% saja ya. Manakala ini nanti untuk lapisan wood filler setelah didempul itu kita tambahkan air sedikit saja ya lur. Cukup 10%, enggak boleh kental, enggak boleh encer. Nah, oke lur, itu demikian bahasan dari Vertica filler ini sendiri. Nah, lalu selanjutnya saya akan membagikan tutorial cara aplikasi pemakaian Vertica filler ini sendiri pada beberapa media ini ya. Nah, untuk medianya sendiri di sini saya sudah menyiapkan ada 3 media ya lur. Ini ada kayu, kebetulan ini kayu jati ya lur. Ini tuh sebenarnya tepokan sangkar nih, dimana ini tuh berserat, bergetah, dan juga berpori. Ini tuh sengaja saya pilihkan yang jelek ya, yang lukanya banyak atau dalam ya. Ini tuh seratnya dalam-dalam juga. Ini kayunya banyak seratnya ya, dan juga banyak lukanya. Sengaja saya pilihkan yang banyak lukanya. Terus media yang kedua di sini adalah triplek ya lur, dimana ini tuh seratnya juga dalam-dalam juga dan sangat banyak ya, seperti ini. Nah, media yang terakhir adalah bambu, dimana ini tuh seratnya ya sangat dalam ya malah. Karena kemana ada yang tanya, untuk bambu bisa rata nggak mas dengan Vertica filler? Bisa ya, nanti saya tutorialkan dan saya praktekkan. Sebenarnya di sangkar murai kan sudah saya praktekkan juga ini, tapi ini nanti untuk lebih detail saya praktekkan di bahan yang seperti ini saja, lebih detailingnya. Oke lur, kita mulai dari media satu persatu. Oh ya lur, untuk Vertica filler itu alat yang tidak diperuntukkan untuk Vertica filler itu adalah kuas ya. Ini sangat tidak direkomendasikan, karena nanti kalau dioles seperti ini saja, itu lapisannya itu hanya di luar saja, di dalam itu tidak masuk ya, karena cara kerjanya itu ditekan. Jadi ini tidak direkomendasikan sama sekali. Kita mulai dari media yang pertama yaitu kayu ya lur. Nah, kita siapkan Vertica fillernya dulu. Ini kita ambil ya. Caranya gini aja.
Ini kita tutup lagi. Kita mulai dari kayu ya. Ini saya contohkan yang lukanya besar seperti ini ya, dalam atau yang lubang-lubang. Ini caranya kita gosok dulu seperti ini lur. Nah, seperti ini ya, kita gosok dulu, jangan langsung pakai kabel. Nah, termasuk yang ini nih, ini caranya cukup digosok seperti ini aja, ditekan ya lur, seperti ini. Fungsinya nanti biar masuk. Kalau langsung pakai kabel nggak bisa, nanti hanya di luar saja, nanti setelah kering itu tekok ya. Jadi seperti ini dulu. Ini untuk media khusus yang dalam ya, seperti ini contohnya. Nah, ini cukup seperti ini, kita tekan seperti ini. Nah, termasuk yang bolong-bolong seperti ini nih, biasanya kena kayu, ada yang kena totor ya, seperti ini. Caranya pun sama nih, ditekan-tekan seperti ini, digosok-gosok, ini pasti masuk ya. Ini daya tutupnya cepat sekali. Ini nanti kalian bisa lihat sendiri lah hasilnya. Nah, seperti ini. Semua bagian-bagian yang luka seperti ini cukup kita oles seperti ini, terus kita tekan seperti ini. Jadi nanti saat pelapisan dengan kapur itu ini sudah rata ya, dan nanti otomatis ini tidak masuk hanya di bagian luar saja, tapi dalamnya juga sudah masuk ya. Kurang lebih caranya seperti ini dulu. Kita cari bagian-bagian yang paling dalam. Nah, seperti ini nih. Ini kan cepat kering nih. Ini langsung kering ya lur. Tapi ini tidak kering di media kapurnya dulu. Di sini masih tetap basah. Jadi dia itu kering setelah nempel di media nih, seperti ini. Nah, ini sudah ditutup lukanya ya lur. Yang luka-luka itu dalam-dalam sudah ditutup. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya cara untuk menutup seratnya ini yang dalam-dalam seperti ini itu bagaimana? Nah, ini kan seratnya banyak sekali ya. Nah, caranya itu kita bisa menggunakan kabel seperti ini ya. Caranya itu cukup mudah, cukup begini saja lur. Gini, ditarik pada bagian yang luka tadi, set, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini tuh sudah pasti masuk ya, seperti ini. Nah, ada yang bertanya, itu nanti seratnya hilang enggak? Tidak ya lur. Nanti saya akan buktikan dan saya perlihatkan setelah digosok ya. Nih, caranya seperti ini. Kalaupun tidak menggunakan kabel, ini bisa menggunakan spons ya. Yang penting itu kita nutupnya itu ditekan seperti ini ya, seperti ini nih. Itu kita tekan dulu ya. Nah, kalau menggunakan spons ya sama saja, sebenarnya mudah. Nanti saya praktekkan di media yang lain juga bisa ya. Nih, seperti ini. Kita ratakan lah, pada intinya kita ratakan dulu. Nah, ini kalau menggunakan spons tuh begini ya. Ini kita tinggal masukin saja seperti ini. Ini media yang belum kena ya. Caranya sama seperti ini. Kita tekan seperti ini. Ditekan ya lur, bukan dioles. Ini seperti ini. Ini ditekan. Ini tuh cepat sekali. Nah, seperti ini. Ini kalau ditekan, ini masuk. Nah, ini bisa diratakan itu dengan mudah kalau seperti ini. Caranya ditekan. Ya. Ini kalau yang belum rata, kita pakai kapur, set seperti ini. Ini contoh ini seperti ini. Ini kan belum rata nih. Kita ratakan pakai kapur seperti ini. Nah, ini kan rata. Nah, ini kita tunggu kering. Nanti kita gosok ya. Nanti kita lihat sama-sama hasilnya seperti apa. Nah, ini adalah media yang kedua ya lur. Ini triplek ya. Kalau triplek pakai ini saja bisa, karena ini enggak ada luka-luka yang berat ya. Kalau pakai ini mudah seperti ini, ya cepet ya. Tapi kalau pengen cepet lagi, bisa pakai kain ini seperti ini. Ini caranya pun sama ya, seperti ini. Ditekan ini. Jadi dia itu masuk ke dalam. Nggak pakai kain, pakai spons pun bisa. Nih seperti ini.
Ini ditekan saja seperti ini. Ini fungsinya biar masuk dulu seperti ini. Kalau pengen cepat lagi ya pakai kabel. Nah, seperti ini, gosok ditekan. Kalau pakai ini tuh ngirit ya. Kalau pakai kabel kan nanti ada yang terbuang. Tapi kalau pengen cepat ya pakai ini. Nah, kalau pengen cepat nih seperti ini. Jangan lupa kita ikuti ke arah seratnya kemana ya. Seratnya ke sana ya kita ikuti sana. Jadi lebih mudah seperti ini. Jangan melawan serat ya. Nah, seperti ini nih. Nih. Ini seratnya kan udah ketutup. Seperti ini. Kalau masih ada yang terbuka, bisa kita ulang seperti ini. Ini triplek ya, seperti ini. Kita tunggu kering nanti. Nah, ini media yang terakhir adalah bambu ya lur. Nah, ini kalau khusus untuk bambu ini saya biasanya menggunakan kapo ya, yang lebih cepat nih, seperti ini. Ini seperti ini. Nah, setelah seperti ini biasanya saya gosok dengan tangan juga seperti ini, agar nanti masuk ke dalam ya. Kalau pakai spons ini bisa sih seperti ini. Cuman kalau pengen cepet itu pakai ini ya, pakai kapo ya. Yang penting ditekan lah intinya. Ini lapisan pertama yang tidak tebal. Ini pakai kapo dulu ya. Pakai spons tadi. Ini selanjutnya pakai kapo ini. Ini jadi nanti ratanya enak ya. Nah, ini cara diratakannya itu seperti ini. Kita lakukan beberapa kali sampai ini benar-benar tertutup. Nanti kalau sudah rata ya sudah. Jangan terus-terusan di seperti itu, nanti terlalu tebal ya. Yang penting kan ini nanti seratnya tertutup lah. Caranya seperti itu. Nah, ini sudah kita ratakan ya. Ini kita tunggu kering saja nanti. Nah, ini teman-teman hasil yang sudah kering ya. Ini udah kering. Ini yang triplek juga sudah kering. Ini juga udah kering ya yang bambu. Nah, untuk pengamplasannya sendiri, di sini saya menggunakan amplas bekas ya, seperti ini. Saya tidak menggunakan amplas yang baru karena ini itu mudah sekali digosok ya. Ini tuh amplas bekas juga. Saya menggunakan amplas bekas 360 dan juga 400. Bisa juga 240 yang bekas lah ya. Kalau mau yang baru ya pakai 400 lah. Jadi lebih mudah. Oke, kita coba pengamplasannya ya. Ini kita mulai dari ini dulu nih, bambu dulu ya. Saya pakai amplas bekas nih ya. Ini tuh mudah sekali ya. Tuh. Apa amplasnya dihabiskan ya sampai rata ya. Kalau sudah sampai rata ya sudah ya. Tuh ya. Ini kalau mau pakai amplas yang lebih kasar lagi nih, ini 240 ya. Ini lebih kena lagi. Ini 240. Ini 360. Sama-sama mudah. Nah, ini 400 tapi bekas. Ini bambu sudah ya, kita ratakan. Sekarang kita coba yang lebih lebar, itu kayu ya lur. Penjambas mudah sekali nih.
pakai mesin juga lebih enak ya, gini. Saya coba pakai 240, ini lebih cepat juga, jadi tidak usah khawatir nanti sampai kayunya ya. Ngapasnya ini ya kira-kira lah ya, kiranya sudah rata ya sudah. Oke teman-teman, ini adalah hasil yang sudah saya gosok rapi ya. Jadi digosok itu dalam artian itu bukan diratakan atau dihaluskan sampai kena kayunya, bukan ya. Sekiranya sudah halus, sudah rata ya sudah ya, dan sampai di atas batas pori-pori atau seratnya ya. Bukan berarti digosok sampai kena pori-porinya itu terbuka kembali, bukan ya. Kalau seperti itu ya percuma, buat apa dibuat filler ya. Ya, ini kan motifnya masih terlihat ya, tapi seratnya sudah tertutup. Begitu pula dengan luka-lukanya. Saya kasih contoh luka-luka yang dalam ya. Ini seperti ini. Ini kan sudah tertutup. Ini seperti ini. Kalau langsung dikapur saja, itu nanti dia muncul rongga lagi ya. Jadi kita tekan dulu. Kalau sudah ditekan itu seperti ini. Nah, termasuk luka-luka yang dalam seperti ini. Jadi warnanya itu kan samar ini. Ini nanti akan kita coba, kita tes dengan cat langsung ya, tidak kita sanding sealer dulu. Jadi kalau untuk ngetes pot filler bagaimana daya tutup dan serat yang dihasilkan itu rapat atau tidak, itu caranya langsung naik cat ya, jangan di sanding sealer dulu. Kalau di sanding sealer dulu ya otomatis nanti ketutup lagi ya, otomatis pori-porinya rata. Jadi dari pot filler itu langsung naik cat untuk melihat atau tes hasil daya tutupnya seperti apa ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut yang triplek. Nah ini yang triplek teman-teman ya, kita coba gosok ya. Nah ini teman-teman hasil dari triplek yang sudah kita amplas ya. Pori-porinya sudah tertutup, seratnya juga sudah ya. Ini yang kayu sudah, triplek sudah, yang bambu juga sudah. Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya nanti kita tes dengan cat ya. Nah, oke teman-teman, ini selanjutnya mau saya cat duko ya, dan juga cat natural. Ini juga nanti akan saya bahas ya, cat natural velpen ini setelah tutorial ini ya. Ini saya cat duko ya dengan cat penta. Saya buat catnya dulu. Ini saya coba tes dengan cat ya. Di sini saya mau coba separuh-separuh ya. Yang ini nanti saya cat duko warna biru, yang ini saya cat coklat atau natural ya, karena ini seratnya bagus ya. Ini mau saya buktikan. Jadi kalau pembuktian word filler itu daya tutupnya maksimal seperti apa, itu dari word filler langsung naik ke cat ya. Kalau di sanding sealer dulu sudah pasti ini rata nantinya ya. Jadi nanti tidak bisa kita prediksi ratanya seperti apa. Ini dari word filler tanpa didasari apapun sanding sealer atau epoxy ya. Ini langsung naik cat ya. Ini saya mulai dari warna natural dulu ya, yang coklat dengan cat instan ya. Saya menggunakan cat yang sering kalian tanya ya, cat natural cocoa brown ini. Jadi ini yang saya warna coklat ini, nanti ini kayu dan juga bambu. Nanti yang triplek sama ini kayu sebelahnya itu cat duko ya. Oke, saya lanjut pengecatan dulu. Cat ini tuh nggak perlu thinner ya, langsung diaplikasikan bisa ya. Satu layar, nanti 2 layar ya. Yang mulai yang bambu ya. Ini bambu ya. Nah ini kita tunggu beberapa menit, lalu saya lapisi layar kedua ya. Nah ini kita layar kedua lur.
Yang bambu layer kedua. Oke lur, sekarang kita coba dengan cat duko ya. Ini warna biru oreo ya. Ini saya coba di media triplek yang sudah dilapisi vertical filler tadi, dan juga untuk separuh kayu yang tadi di warna natural ya. Kita cat tipis dulu ya layar pertama. Nah lur, ini lapisan pertama ya. Ini tinggal lapisan kedua ya untuk tes ya. Kita tunggu kering. Oke lur, ini selanjutnya sebelah sini sudah kering ya. Ini selanjutnya yang sebelah sini mau kita cat duko ya untuk tes ya. Nah ini kita jeda 5 menit ya, nanti kita layar kedua. Nah ini layar kedua yang kayu ya lur. Ini saya tutup dulu sebelah sini. Nah oke teman-teman, ini yang sudah kering ya. Jadi ini tuh kayu ndak saya ganti ya. Nanti dikira ndak diganti, ini kan masih ada nih bekas solasihnya ya, tulisannya ini mau saya lepas dulu ya, yang bekas tulisan kayu tadi, terus tulisan lainnya ya, ini saya lepas dulu. Baik teman-teman, ini akan saya perlihatkan secara detailing dari hasil yang sudah kering kita cat tadi ya. Namun saya jelaskan dulu, ini medianya tidak kita clear ya, karena cat ini sudah glossy ya. Nah, saya pastikan dulu juga di sini agar tidak salah tafsir atau salah pemahaman. Jadi, untuk membuat warna natural seperti ini tuh harusnya dasarnya sanding seller dulu, dari dempul word filler naik sanding seller baru naik cat ya. Begitu pula yang solid, dari dempul word filler itu naiknya harusnya epoxy dulu. Ini nanti hasilnya akan sangat rata ya. Kenapa ini saya lakukan langsung naik cat, walaupun sebenarnya dari word filler tadi naik cat itu bisa ya, namun tidak saya anjurkan, tidak saya rekomendasikan karena tidak ada dasarannya ya. Nah ini kalau sudah di sanding seller, di epoxy tambah lebih rata lagi ya. Kenapa ini saya lakukan langsung ke cat dari word filler tersebut, dari vertical filler dempul tadi? Ini hanya untuk tes kerataan ya. Dempul itu daya tutup seratnya bagaimana, daya tutup porinya bagaimana ya. Nah ini saya perlihatkan hasilnya satu persatu, mulai dari kayu dulu ya teman-teman. Ini kayu tanpa dasaran epoxy ya, dari kayu langsung naik cat ya. Ini yang cat solid, cat duko, dan ini yang cat natural ya. Ini serat dan motif kayunya itu masih terlihat ya, namun rata ya. Ini belum saya clear ya. Ini kalau sanding seller ini lebih rata lagi ya. Ini tidak di sanding seller, tidak di epoxy pun rata ya. Ini bisa dinilai dan dilihat sendiri ya. Ini kayu. Nah ini bambu. Serat bambunya masih ada. Kenapa saya tadi gunakan cat natural untuk memastikan seratnya terlihat ya. Namun ini rata ya. Ini bisa dilihat ya kerataannya. Ini bambu ya, yang tadi. Ini rata nih. Tapi seratnya, serat bambu garis-garisnya masih tetap terlihat ya. Nah, jadi dempulnya itu transparan. Nah ini triplek. Ini triplek ya. Kerataannya bisa dilihat. Ini kalau di epoxy dulu ini lebih rata ya. Ini tidak di epoxy saja mampu ya rata. Nah demikian tutorial yang bisa saya berikan tentang review dempul vertical filler itu tadi.
kelebihannya bagaimana, kekurangannya apa, silahkan dinilai sendiri ya dari teman-teman yang menyaksikan. Karena ini tidak diganti kayunya ya, ini kayu yang tadi ya, bukan kayu diganti ya, bukan. Nah oke teman-teman, saya jelaskan harganya dulu ya untuk dempul ini. Ini yang sudah dipakai ya, kalau ini ya. Kalau ini masih penuh ya. Nah, ini masih penuh. Jadi ini segel ya. Jangan diterima kalau segelnya ini rusak ya. Berarti itu sudah dipakai ya. Harusnya segel seperti ini yang masih penuh ya. Nah, untuk harganya sendiri, ini kalau satu dus itu isinya 6 ya. Harganya itu 450.000, lebih murah. Tapi kalau eceran ini 97.000 ya. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang membutuhkan bisa kontak kami, atau juga yang mau jadi reseller bisa menghubungi admin kami ya. Demikian teman-teman tutorial dari saya dan review dari dempul ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.